Apakah kita akan hari ini membahas masalah tentang mengembalikan lagi sejarah Buleleng yang luar biasa dulu. Bahkan kalau kita nanti bandingkan dengan kekinian. Ya. Kalau sejarah Buleleng itu kan dulu memang Buleleng bekas ibu kota sudah kecil. Ya. Bahkan pusat perdagangan dan sebagainya, Pak. Nah, ini Anda tertarik untuk meneliti itu. Saya ingin lebih dalam nanti mengetahui sebetulnya hasil penelitian tentang sejarah-sejarah Buleleng itu ada yang belum terungkap, paling ke publik dan lain sebagainya. Ini sangat menarik. Gimana nih, Pak? Terima kasih Bung Roy. Ini adalah pertanyaan umum yang biasa dilakukan, tapi sesungguhnya adalah secara akademik sejarah tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Kalau kita belajar dari sejarah untuk kembali mengalami kejayaan seperti zaman sejarah di masa lalu, itu adalah mungkin bisa didapatkan dengan mengambil roh-roh sejarah itu. Ya. Karena sejarah terkait dengan waktu, terkait dengan perjalanan waktu, terkait Betul. dengan peristiwa, terkait dengan lokasi di mana terjadi, dia bersifat unik. Setiap peristiwa kan tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu sejarah tidak bisa diulang, tapi kita bisa dan sangat-sangat bisa belajar dari peristiwa sejarah untuk kita jadikan pedoman sesuluh atau dalam hidup kita ini adalah berkaca dengan sejarah. Sehingga kalau kita tidak berkaca dengan sejarah, kata ahli, kita akan selalu menjadi bayi, kita akan selalu menjadi memulai, kita seolah-olah kehilangan memori jangka panjang kita. Betul. Padahal dalam sejarah lah tersimpan memori jangka panjang yang melampaui hidup kita dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, kemudian kalau kembali ke sejarah Buleleng kan kita harus bedakan 3 periode ya. Sejarah perjuangan, masa jayanya dulu, kekinian sekarang ini, dan sejarah ketika habis perjuangan, kan seperti itu, Pak. Ini gimana menilai? Mungkin kalau kita cari kejayaannya, kita ingin belajar dari kejayaan Bali Utara, ya. Dulu dalam sejarah dikenal dengan nama Den Bukit. Den Bukit, ya. Maka ada beberapa periode yang bisa dijadikan dasar untuk belajar sehingga kita kembali ke kejayaan masa lalu Bali Utara, kan itu. Nah, kalau kita belajar dari Panji Sakti. Panji Sakti. Panji Sakti adalah raja yang mendirikan kota Singaraja. Jadi kota Singaraja itu sebenarnya adalah kota yang dibangun oleh Raja Panji Sakti. Raja Panji Sakti. Raja Panji Sakti lah sesungguhnya mengembangkan Bali Utara itu dikenal oleh dunia, bahkan dikenal oleh negara-negara lain. Terutama adalah wilayah yang ada di sekitar Buleleng sampai ke Blambangan, sampai ke Solo. Ya, apalagi di Bali kan itu adalah sangat-sangat terkenal dan bahkan sangat-sangat dikagumi, di samping ditakuti. Ya, orang itu kan takut belum tentu kagum ya. Betul. Takut karena kekuatan fisik, tapi orang kagum biasanya karena prestasi, bukan hanya kekuatan fisik, tapi karena prestasi dan kelembutan hati dalam bergaul dengan dunia luar. Oleh karena itu Panji Sakti adalah bukan hanya ditakuti, tapi dikagumi dalam catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh orang Belanda yang pada waktu itu adalah belumlah menjajah Indonesia. Dia adalah sebagai pedagang, sebagai anggaplah dia sebagai swasta nasional dari Eropa yang banyak berdagang di Bali Utara. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ada beberapa pedagang asing yang kandas, kapalnya hilang, bahkan kapalnya habis dihancurin oleh ombak dan lain sebagainya. Panji Sakti memberikan bantuan, memberikan kapal, mengantar bahkan ke Banyuwangi dan sebagainya, sehingga begitu ketulusan hati ya. Raja yang sangat arif. Sangat arif. Walaupun penduduk mengatakan itu adalah harus diambil karena kawan karang dan sebagainya. Tetapi Panji Sakti tidak melakukan hal itu karena dia berpikir tanda petik kemanusiaan pada saat itu, sehingga banyak orang-orang asing bersahabat dengan Panji Sakti sebelum Bali dikuasai oleh kolonial Belanda itu. Nah, oleh karena itu kejayaan Panji Sakti sebenarnya kalau kita analisis menggunakan pikiran kehidupan sekarang kan didasar oleh kehidupan bagaimana ekonomi harus dijalankan sehingga rakyat bisa makan, bisa berbuat yang lain. Karena sekarang zamannya seperti kapitalisme itu menguasai dunia, sehingga ketika kita tidak ikut berpikir dalam bentuk kapitalis walaupun kapitalis lokal kan itu didasari oleh kepribadian bangsa Indonesia lah atau Bali Utara, maka kita akan tergilas. Panji Sakti pada waktu itu telah memiliki dasar-dasar pengembangan kerajaannya.
dengan melihat jejaknya, kan itu. Panji Sakti adalah tidak merebut daerah-daerah yang ada di daerah belakang. Istilah Panji Sakti daerah belakang. Daerah belakang gimana? Daerah Badung, Tabanan, Iya, Gianyar, itu daerah belakang. Daerah belakang ya. Karena waktu itu belum ada lapangan udara ya. Iya. Jadi pada zaman Panji Sakti daerah Buleleng itu Bali Utara itu daerah muka. Kalau andaikan singa, kepalanya singa itu ada di laut, menghadap ke laut. Oleh karena itu Panji Sakti mencari peluang, mengembangkan wawasan dan mengembangkan kekuasaannya adalah justru ke daerah luar, yaitu ke daerah Blambangan, daerah yang ada di depannya itu daerah Semenep ya. Itu daerah-daerah yang diburu dan dikejar, sehingga dia sesungguhnya adalah bagaimana ekonomi rakyat bisa berkembang, sehingga mereka ingin menguasai daerah perdagangan yang ada di pantai utara Bali yang memang sudah berkembang pada saat itu melalui pabean-pabean kecil yang ada di pantai utara Bali, sehingga dia mencari daerah segitiga emas, yaitu daerah Madura. Segitiga emas itu Madura kan Madura di situ kan. Setelah itu ada Surabaya, kalau sekarang itu Blambangan dulu, dan Bali. Daerah itu daerah pusat perdagangan, lintas perdagangan lokal pada waktu itu. Dengan demikian jika bisa menguasai daerah itu berarti kita menguasai atau Bali menguasai daerah perdagangan. Oleh karena itu sumber ekonominya bisa hidup dari situ. Walaupun raja-raja yang ada di Jawa Tengah seperti Solo dan Mataram akhirnya merasa tidak nyaman kan, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Mataram dan Solo, sehingga pengembangan Panji Sakti tidak berlanjut lama sampai ke daerah Jawa Tengah. Tapi sampai di Blambangan lama dikuasai oleh dinasti Panji Sakti. Sampai akhirnya nantinya berpindah ke Tabanan ke Raja Tabanan atau Raja Mangui pada waktu itu yang terkenal yang menguasai, karena itu seolah-olah tanda petik dihadiahkan kepada anak yang terbesar yang nikah dengan Raja Mangui. Karena anaknya di sini tidak ada potensial untuk mengembangkan sampai menguasai daerah Blambangan pada saat itu. Nah, belajar dari Panji Sakti kalau kita bawa ke kekinian, maka sesungguhnya kita harusnya belajar bagaimana Bali Utara dikembangkan agar bisa mendapatkan hubungan inter dan antar negara dan pulau-pulau lain yang ada di Bali melalui laut atau melalui udara. Nah, ini yang Bali Utara lah mukanya, bukan ekornya, mukanya. Ini yang menarik. Kita melihat muka maka kita tidak mengekor. Artinya apapun yang kita buat dan kita menghubungkan ekor ini dengan Bali Selatan, kalau kepala Bali Selatan, maka ekor akan tidak dapat apa-apa. Cuma kita mengembangkan apapun untuk mengikuti Bali Selatan, karena kita akan mendapatkan sampahnya saja. Orang berkunjung ke Singaraja bisa lihat pariwisatanya udah paling lewat, setelah itu pulang balik. Nah, ini kan menarik, minimal bahwa apa yang ditinggalkan oleh kerajaan Panji Sakti dulu dengan sejarah Buleleng yang luar biasa seperti itu, yang sekarang harus bisa diambil hikmahnya yang mana nih Pak? Hikmahnya adalah bagaimana, kalau kita sederhanakan bagaimana kita menjadikan Bali Utara sebagai muka. Maka Bali Utara harus memiliki bandar laut, karena sekarang kalau bandar udaranya kan sudah Bali Selatan, kalau Bali kecil kan, bandar laut. Kalau kita mengembangkan bandar laut adalah jangan keluar dari kota Singaraja. Kalau dikeluarkan dari kota Singaraja, ciri kota Singaraja adalah kota pelabuhan. Ketika kita mematikan pelabuhannya, itu artinya sumber susunya hilang. Maka untuk mendapatkan susu atau gulanya, disitulah bandar lautnya harus dihidupkan gitu ya. Hidupkanlah bandar laut kita, pelabuhan Buleleng itu, karena itu adalah pelabuhan alam yang didukung oleh dua pelabuhan yang ada di kanan kirinya, yang dalam penelitian saya disebut dengan triangle seaport, saya pertahankan di Gajah Mada ketika menulis tentang perdagangan pantai utara Bali, khusus dalam memperdagangkan komoditas lokal. Daerah itu diteliti oleh orang Belanda, diteliti oleh Vermeulen, itu ditulis oleh beberapa penulis selanjutnya untuk menentukan di manakah posisi pelabuhan yang harus ditempatkan di Bali Utara. Karena setelah Belanda berkuasa di Bali, dia adalah mencari di mana posisi terbaik untuk mengembangkan Bali. Bukan lagi di Kuta seperti saat itu tahun 1847 itu kan di Kuta. 1847. Baru dipindah ke Bali Utara tahun 1849 ketika kita sudah kalah dalam perang yang dikenal dengan perang Puputan Jagaraga itu.
Oleh karena itu, maka untuk belajar dari sejarah dan mau mengambil hikmah bagaimana kita bisa sejahtera Bali Utara, syaratnya pertama, bagaimana caranya mau tidak mau harus menghidupkan pelabuhan bandar laut. Sehingga orang itu bisa berlabuh di situ. Jika sekarang adalah bandar laut, kita tidak menginginkan barang masuk ke kota Singaraja, menginginkan manusia karena dia adalah ke Bali membawa uang pariwisata itu kan, maka kita harus buka bagaimana pelabuhan itu Bali Utara ini bisa menerima kapal-kapal besar yang sekarang kita sebut dengan kapal pesiar itu berhenti di pelabuhan Buleleng. Fasilitasi itu tidak usah membuat kafe dulu, membuat toko dulu di situ, tidak ada uang. Pak Bade, ini menarik kan ya. Harus bandar laut Pak ya. Bandar laut. Dan kita punya potensi itu kan. Sangat potensial zaman Belanda. Pelabuhan Buleleng. Ya. Nah, tidak bandar udara. Kalau saya lihat bandar udara kan nanti kita bersaing dengan Bali Selatan, daya dukung kita akan habis. Habis ya. Kehabisan tanah, kehabisan lahan, kehilangan pura-pura tua dan sebagainya. Kecuali bandar laut itu dibuat di laut. Berarti kajian Anda dari penelitian atau dari pandangan Anda bandar udara tidak cocok di Buleleng? Bandar udara kecuali di laut, boleh kalau di laut. Kecuali di negara lain seperti di negara lain kan di laut dibikin, sehingga daratnya aman untuk mendukung fasilitas yang tidak hanya dihabiskan oleh pesawat terjun. Karena itu membutuhkan lahan yang luas. Ya. Kalau misalnya dibuat di pinggir pantai misalnya, sebagian besar direklamasi untuk itu, sedangkan daerah pendukungnya ditempatkan di lahan kosong, jangan habisi daerah Buleleng Tengah. Karena Buleleng Tengah adalah paling potensial untuk pertanian, sedangkan Buleleng Timur dan Buleleng Barat adalah gersang. Di daerah situlah dibangun fasilitas pendukung pelabuhan udara itu, tapi pelabuhan udara harus di laut. Jika tidak di laut, Buleleng tidak ada arti, tidak ada gunanya. Atau misalnya dia akan ditaruh di barat, di daerah HGU, Hak Guna Usaha daerah Erfah Barat, itu sisa-sisa tanah zaman kolonial itu, maka saya khawatir Singaraja tidak mendapat susu, dan Singaraja jangan-jangan berubah dari kota kecamatan, karena kabupatennya akan pindah ke daerah di mana pelabuhan itu ada. Oleh karena itu catatan sejarah akan tambah merosot lagi, yaitu dari kota Sunda Kecil menjadi kota provinsi Bali, menjadi kabupaten, jangan-jangan jadi kecamatan, bahkan desa. Kalau susunya hilang, susunya hilang ya. Kalau desa Buleleng kan sudah ada desa Buleleng. Mendapatkan susu itu dari bandar laut itu. Dari bandar laut. Jadi sejarah kota Singaraja hidup berkembang itu adalah dari bandar laut. Itu sejarah ya? Itu sejarah, tidak bisa dipungkiri itu. Itu adalah jejak. Itu bandar laut itu yang mana? Pelabuhan Buleleng sekarang ini. Ada berapa lagi yang ada pelabuhan lain yang mendukung supaya kapal-kapal bisa berlabuh. Ini pelabuhan alam ini, bukan buatan, apalagi di Permak buatan lagi sedikit ya, supaya bisa mendekat ke pantai. Itu adalah ada dua pelabuhan lagi yang ada di kanan kirinya, yaitu Pelabuhan Temukus dan Pelabuhan Sangsit. Kita bisa melihat jejak sejarahnya di mana pedagang-pedagang Cina dulu berkerumun, disitulah pemukiman Cina sekarang. Bisa melihat bagaimana Temukus, ya misalnya Kecap Maliwis itu yang masih sisa beberapa pemukiman Cina, itu sebenarnya dulu pendukung Pelabuhan Temukus. Di Pelabuhan Temukus itu adalah pelabuhan alam yang sangat baik ketika angin kulu bahasa Balinya, ketika angin berat besar datang ke Bali itu. Di situ ada Tangkat Keramat di dalamnya. Dulu adalah landai itu dekat. Kalau pemerintah mau membuat anggaplah bandar laut di situ gampang sekali. Di situ dibangun bandarnya, ditaruh tancangnya ya keluar gampang itu. Karena itu dekat. Tangkat Keramat itu adalah sekitar 2 hektar lebih itu. Yaitu karang naik. Tidak lebih dari 8 meter, di bawahnya kelihatan sudah karang itu. Penelitian tahun 98. Kalau bandar laut yang nanti fokusnya ada di bekas pelabuhan Buleleng ini, itu kalau dalam kekinian masih cocok Pak itu karena pantainya dan kondisi yang sekarang. Apa menyebabkan tidak cocok? Misalnya mampu tidak mendukung manusia yang datang kalau kapalnya di dalam laut. Sekarang manusia yang datang mampu tidak didukung oleh Buleleng. Sangat-sangat mampu kan? Sangat mampu. Kalau kita membuat hotel-hotel ini buat di daerah gersang, bawa ke daerah kering, bukit aja bisa berkembang menjadi begitu, mengapain tidak? Mengapain daerah-daerah kita yang bagus seperti sawah-sawah dijadikan perumahan, sementara yang kering-kering biaran kritis seperti itu. Itu kebijakan politik dan itu adalah. Tapi dari kondisi alam pantainya di Pelabuhan Buleleng itu mendukung Pak? Sangat banget, justru alam pantainya sangat mendukung. Di situ akan tidak pernah ada tertimbun sehingga menjadikan pelabuhan
Buleleng itu adalah mendangkal. Oh, tidak pernah karena mendangkal. alam yang menyapu bersih sisa-sisa kotoran, batu, lumpur yang dibawa oleh Sungai Buleleng. Ada tukat Buleleng, yang sebelahnya itu kan, bagian Buleleng itu tidak akan pernah diberikan kesempatan oleh ombak untuk menjadikan itu dangkal. Karena ombak di bagian bawah itu ada palung di situ yang akan melempar ke timur dan ke barat. Lihat aja sisa-sisanya di Tanjung Alam itu sisa barat, dan di timur itu sisanya akan dilempar ke timur. Sehingga di situ adalah pelabuhan alam. Kita hanya menyiapkan fasilitas pendukung, dan kalau mau agak keluar lagi sedikit tinggal mengeruk sedikit sehingga kapal itu tidak perlu dermaga luas. Tidak akan pernah kandas di situ. Karena memang itu adalah dalam dan itu adalah sangat dari kondisi itu. Kemudian kalau Anda melihat apakah kembalikan lagi ke bandar laut untuk perdagangan atau ke kapal pesiar yang cocoknya? Kita tidak bisa begitu satu-satu. Udah bisa ya? Kalau satu-satu gitu nanti kita ribet dan tidak mungkin. Kapan kapal pesiar akan datang tidak tahu. Berlabuh semua manusia apapun di bawah dan lain sebagainya. Tolong fasilitasi sehingga bisa berlabuh, karena manusia datang butuh makan, manusia datang butuh nginap, manusia makan butuh makan, butuh hiburan dan sebagainya. Baik wisata lokal maupun internasional, terutama yang menggunakan laut sebagai jalan tolnya. Sehingga kalau bisa bagaimana pemerintah satu-satunya menegosiasi jalan tol Jokowi itu agar satu titiknya ada di Bali Utara. Jika ada satu titiknya di Bali Utara, maka pelabuhan Buleleng terbagus untuk jalan laut. Tapi kalau IKN terjadi, kita gambarkan tanah tamah IKN itu, maka titik tanah tamah di sebelah kanannya itu ada di Bali, tapi nampaknya titik pusatnya di daerah Puro Penyusuan itu. Ya, oleh karena itu maka kalau kita belajar dari itu, jika IKN di tengah-tengah, ke utara dikembangkan, ke selatan dikembangkan, ke barat dikembangkan, belajar dari keseimbangan Bali menggunakan tanah tamah itu kan, nampak daro itu, maka kita sebenarnya sangat potensial mendapat posisi religius untuk pengembangan daerah ini. Ada alasan untuk mengembangkan IKN itu ada di pantai utara Bali. Nah, oleh karena itulah saya tidak tahu apakah itu kebetulan, apakah itu adalah kehendak dari alam, ataukah itu memang petunjuk bagi kita agar kita berkembang menjadi seperti masa lalu. Nah, sejarah tidak bisa dilupakan, Pak Made, Pak Agah. Nah, kemudian itulah pemikiran Anda bahwa kalau mau menghidupkan Buleleng, kota Singaraja kembali masa lalu, harus hidupkan bandar laut gitu. Karena kota Singaraja adalah kota pelabuhan. Sekarang kan sudah hilang pelabuhannya. Singaraja tidak lagi kota pelabuhan. Apa yang bisa didapat dari pelabuhan? Apa yang bisa dikembangkan di Buleleng untuk mengembangkan perekonomian melalui pelabuhan laut? Tidak ada, karena dari pelabuhan lautnya dipindah ke Celukan Bawang. Celukan Bawang itu pelabuhan buatan. Lebih 15 tahun harus ngeruk. Biaya pengerukan luar biasa mahalnya, dan itu membutuhkan tenaga besar. Dan itu terisolir dari kota Singaraja. Masa manusia berurun di sini kembali lagi naik apa ini gitu ya. Ini konsep menarik sebenarnya, tapi kenapa nggak dilirik pelabuhan Buleleng? Dibiarkan seperti itu seperti sekarang. Apa yang Anda lihat itu? Kalau saya lihat kan ada sederetan toko yang sesungguhnya adalah toko milik tanah negara yang berhadapan dengan Pabean Buleleng, yaitu kan ada jembatan tua. Berarti ini kesulitan untuk jembatan tua. Iya, betul. Di situ sebenarnya ada rumah-rumah toko-toko yang bangun belakangan dari jembatan itu. Itu artinya adalah jembatan yang dibangun baru setelah jembatan baru ada di sebelah selatannya. Nah, jika pemerintah memang itu sudah ada jembatan sejarah sekarang nggak dipakai ya. Kita kembalikan pemerintah, jadikan terbuka sehingga pelabuhan itu terbuka. Tapi mungkin itu dilakukan. Kenapa tidak kalau pemerintah mau? Tapi mungkin nanti jadi masalah karena sudah ditempati. Masalahnya ditempati kan bisa dipindah. Apakah demi negara Indonesia dia tidak bisa mau memajukan Buleleng? Apakah kita mau mati bersama-sama demi tempat tinggal? Betul. Itu tempat tinggal tanah di sekitarnya, tanah negara masih banyak. Apa kemudian Anda melihat karena itu kemudian kesulitan Pemda Buleleng untuk mengembangkan pelabuhan Buleleng? Tidak. Itu keberanian dan goodwill aja dari pemerintah. Ngapain orang ada sumber sejarahnya? Itu adalah memang milik dari negara. Itu adalah hak guna pakai. Dulu kan pernah dibahas itu ya untuk
oleh Pemda kan untuk bukan urusan saya, urusan sejarawan itu hanya menunjuk ini begini, ya, artinya yang lain itu akhirnya mandek gitu ya, mandek. Nah, dari peninjauan sejarah, apa kendalanya pemerintah misalnya untuk mengembangkan pelabuhan Buleleng sehingga masa jaya Buleleng dulu itu kembali lagi? Saya tidak bisa menjelaskan itu, karena itu kan nama politik. Setelah itu ada politik, di bagian politik ada negosiasi, ada negosiasi, ada kuasa berpemain di situ. Di kuasa ada uang, ada wanita, ada kekuasaan, dia kan ada harta, tahta, dan wanita misalnya kan. Teori itu. Oleh karena itu pasti mengalami kesulitan. Dan membutuhkan seorang pemimpin yang agak berani, pemimpin yang agak sedikit adalah memiliki heroik, kayak Panji Sakti untuk membuka pelabuhan itu kembali, sehingga pelabuhan itu adalah menjadi darah dagingnya Buleleng, menjadi sumber susunya Buleleng. Kembalilah kota Singaraja sebagai kota pelabuhan kayak Semarang. Coba pelabuhan Semarang ditutup, matilah kota Semarang, pasti mati itu. Kenapa? Karena dari situ dia mendapat penghasilan, penghidupan dan lain sebagainya. Sehingga Panji Sakti mendekat pelabuhan Buleleng, pabean Buleleng di masa lalu, dari Panji ke Sukosado ke Buleleng, itu sesungguhnya adalah untuk mengawasi pelabuhan Buleleng. Padahal Panji Sakti sudah menanamkan itu ya. Sempadan kolonialnya adalah buatan Belanda, dan sempadan tradisionalnya dari Pekan Buleleng ke utara sampai ke Pabean Buleleng, itu kan garis lurus tuh. Betul. Walaupun Belanda selanjutnya membuat sempadan kolonial baru menandingi sempadan Panji Sakti dengan jalan yang lebih besar, tembus ke pelabuhan Buleleng. Untuk apa itu? Untuk mengawasi pelabuhan Buleleng. Sekarang bupati kita apa yang diawasi dari pelabuhan Buleleng? Tidak ada. Ya, sehingga perlu ada tower dan sebagainya. Apa yang dihitung? Satu kapal sekian ribu, dua kapal sekian ribu. Itu penghasilan dan itulah uang makan rakyat. Dari pandangan seorang peneliti, kalau memberikan masukan kepada pemimpin daerah Buleleng itu misalnya nanti, apa yang diberikan masukan supaya pelabuhan Buleleng ini hidup kembali? Bagaimana saya bisa memberi masukan Buleleng? Saya bukan staf ahlinya Buleleng, saya bukan apa-apanya Buleleng, saya orang Diksa. Ya misalnya Pak? Ya kalau misalnya konsep itu, kita berikan itu masukan seperti itu. Maukah belajar dari sejarah? Jika mau, ini masukannya. Ya, jika bisa dihidupkan itu urusan pemerintah, ganti dengan uang. Toko-toko itu memang baru, ganti dengan uang. Kan bisa pindahin dia, atau kasih tanah negara yang memang belum terpakai, yang banyak sekarang mangkrak di Singaraja, tapi tidak diakui sebagai tanah Singaraja karena dianggap provinsi. Menurut saya secara historis, secara logika historis, karena provinsi dulu ada di Bali Utara, tanah-tanah untuk daerah provinsi ada di Bali Utara, dipindah ke Badung, bukan Badung langsung punya, ini kan tanah di daerah kita oleh negara. Oleh karena itu Buleleng harusnya ada otonomi daerah, kesempatan untuk mengambil itu. Logika inilah yang kita gunakan untuk menegosiasi pelabuhan Buleleng agar diperkenan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan museum Sunda Kecil. Sehingga museum Sunda Kecil itu tahu statusnya, karena kita tahu Rislah di tahun 1977 itu adalah tanah itu seluas 3,5 hektar sekian lebih ditukar dengan 2 kali lipat di daerah Telukan Bawang. Sehingga itu artinya Rislah kan udah miliknya Buleleng, tidak ada pemerintah Buleleng yang mengambil. Kenapa? Saya tidak tahu. Itu ada urusan politik. Oleh karena itu urusan kebijakan kan. Mungkin kalau itu diambil dan sebagainya terjadi apa-apa kita tidak tahu. Ya, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau untung rugi dasarnya bayar oleh pemerintah. Ya, kalau mau tidak mau negosiasi, berikan kesadaran nasionalisme, kebersamaan pasti mau. Orang Bali paling mudah sebenarnya, termasuk orang Cina, orang Islam yang ada di Bali, dinegosiasi menggunakan kearifan lokal Bali. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan catatan dirembuk, jangan langsung menggunakan kekuasaan sebagai beradur dan sebagainya. Dibicarakan dengan baik-baik. Ya, ini sangat tertarik dengan menghidupkan kembali bandar pelabuhan atau bandar laut ya di pelabuhan Buleleng ini. Artinya selama ini Buleleng tidak berkembang, kan stagnan seperti ini aja gitu kan, seperti sekarang saja. Lion singa tidur. Oh, singa tidur ya. Masih tidur. Harusnya masih kuat. Lihat potensi laut kita itu sangat luas. Tidur biarin. Belakangan rusak ketimbang yang lain. Oleh karena itu atur dengan baik sehingga datang manusia baharnya akan boleh. Ya, sangat disayangkan kalau potensi pelabuhan yang begitu luar biasa seperti sekarang dimanfaatkan hanya untuk rekreasi seperti itu, Pak. Gimana menurut penilaian Anda? Siapa yang mau berekreasi tidak ada duit. Karena rekreasi itu hubungannya adalah anak kandung dari kapitalisme.
Orang bertamasya, berlancong ria itu, wisatawan itu setelah dia punya duit lebih untuk refreshing. Bagaimana orang-orang stres tanpa duit harus refreshing? Pada masa stres karena tidak punya duit. Oleh karena itu logikanya mungkin ya sangat lokalitas, sangat kecil. Kalau skala kita lebih makro, maka kita akan bagaimana uang itu datang ke Singaraja, baru sediakan tempat-tempat rekreasi seperti itu. Gitu. Kalau pikiran kita secara teoritis, karena saya tidak menjadi pemerintah kan sulit itu. Nah ini adalah pemikiran murni. Bagaimana Buleleng harus dikembangkan. Makanya konsep Den Bukit itu pas sekali sebetulnya untuk Buleleng, Pak ya. Memang sebelah utaranya laut, sebelah selatannya bukit. Den Bukit. Sementara laut ini harus dimanfaatkan. Satunya pelabuhan Buleleng, kan itu Pak. Memang ada banyak pelabuhan. Tapi sejarahnya kan pelabuhan Buleleng yang menghidupi kota Singaraja, baik zaman Panji Sakti maupun zaman kolonial Belanda, itu adalah pelabuhan Buleleng. Setelah pelabuhan Buleleng dipindahkan fungsinya oleh pemerintah digantikan dengan benua, pelabuhan Buleleng menjadi sepi pengunjung kapal. Walaupun ditutup, khusus daerah Pelabuhan Sangsit tetap hidup sendiri. Itu adalah hidup seperti bagaikan kerakap di atas batu. Karena penting masyarakat membutuhkan. Sekarang kan pelabuhan perdagangan itu ada di benua, Pak ya. Perdagangan segala macam ya di benua. Di benua semua. Di Buleleng sekarang dulu. Kalau dulu di Buleleng, bagaimana? Di Buleleng, pusat pemerintah di Buleleng. Terus bagaimana cara mengembalikan itu? Itu misalnya kehendak pemerintah. Kalau kita tidak sediakan dulu sarana prasarananya, nah itu kita negosiasi dengan pemerintah provinsi. Kan provinsi juga kepentingan. Badung itu kan sudah jalannya nggak bisa. Walaupun punya uang banyak, keluar nggak bisa. Mau ngapain kita hidup? Keluar nggak bisa karena saking kreditnya. Habis jalan itu kalau kita keluar diisi dengan mobil. Karena uangnya banyak, manusianya banyak, mobilnya masih banyak. Demikian semua keluar, jalannya hanya seperti itu, ya nggak bisa keluar, ruas jalan habis, sehingga tujuan yang kita inginkan tercapai. Kalau nanti sudah kredit seperti itu, pariwisata apakah bisa hadir? Ya, kita berpikir makro, jangan dulu lihat Buleleng, Badung, kalau nggak dibenturkan seperti masa-masa yang senang berbenturan kan, kita harus menegosiasi sekarang. Tidak ada suatu kemajuan tanpa kolaborasi. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Sendiri-sendiri, mandiri dan sebagainya itu namanya chauvinistik. Kechauvinistikan itu mengakibatkan kita menjadi rela miskin tidak makan karena akibat chauvinistik kita. Makanya banyak ketimpangan sekarang antara Bali Selatan Bali Utara ya. Kalau ketimpangan rusaknya alam mungkin dia yang lain-lain itu rasanya Bali Utara masih bisa makan kok. Asal kita bisa menikmati apa ukuran kita untuk hidup. Ya bisa makan dengan baik kan. Buleleng enggak kekurangan kok. Ya, karena kita mempunyai daerah hinterland yang luas. Coba daerah belakang pantai ini. Dari barat ke timur tulang milik Buleleng. Hanya saja terkelola dengan baik dah. Bagaimana buah dikelola sehingga dijual ke pelabuhan laut, dibawa ke Singapura. Bagaimana sapi, kambing, lain sebagainya dikelola, babi zaman lalu dulu kan dikelola dengan baik, dibawa ke Singapura, ke Makassar, ke Surabaya. Bagaimana hasil bumi dapat sampai gula merah, ekspor sampai ke luar negeri. Bayangkan itu. Jadi artinya daripada membangun bandara udara di Buleleng lebih baik hidupkan bandar lautnya. Sebulan Saya tidak berkata demikian. Kalau pemerintah lebih baik kalau zamannya udara, ada bandar udara, ada bandar laut. Oh luar biasa. Laut mau bandar udara silakan. Tetapi kalau kita mengadakan tidak akan menolak kemajuan. Kita adalah terlalu dini mengatakan karena sejarahnya belum ada pelabuhan bandar udara di masa lalu. Saya tidak bisa komentar. Kalau itu kan baru kemarin itu. Ini bicara zaman Panji Sakti. Jauh sebelumnya. Belum ada. Sehingga tol laut yang terpenting. Laut itu adalah jalan tol yang beribu-ribu hektar luasnya. Tidak perlu membangun jalan tol 12 meter lebarnya kan. Gunakan laut. Bagaimana misalnya hubungan Karangasem Timur diturunkan di Pelabuhan Buleleng dan manusia yang akan berangkat ke Surabaya dinaikkan di Pelabuhan Buleleng berangkat ke Surabaya atau ke Jakarta ke pelabuhan lain dulu ya. Sehingga zaman Belanda begitu. KPM itu adalah menghidupkan lintas rutin, dia berjalan berkeliling di lintasan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara ini. Dengan demikian kalau orang mau ke Makassar misalnya tahu kapan ada lintasan ke Makassar, rutin ada. Oh hari ini saya naik di sini turun di Makassar. Sementara sekarang
kita harus ke benua. Bagaimana perjalanan kapal pergi ke yang lain tidak tahu. Oleh karena itu lebih baik pasar-pasar jual godel untuk pergi ke Makassar. Lalu kita punya keluarga yang bertransmigrasi di daerah Sulawesi atau daerah Kalimantan. Ini barangkali informasi-informasi yang belum banyak orang tahu bagi orang Buleleng atau bagi pimpinan dan lain sebagainya untuk bagaimana merecovery kembalikan ke sejarah dengan menghidupkan pelabuhan Buleleng. Gimana Pak? Cara kita melihat aja sesungguhnya. Karena kita adalah tidak pernah melihat, pantat kita menghadap ke laut, kita melihat Badung, maka jangan salahkan. Tidak salah siapa salah zaman melihat potensi alamnya tidak dilihat, tapi di Allah tundun ini sebaliknya. Orang kita gimana bisa mata kan? Betul. Coba balik menghadap ke laut. Laut itu kurang apa? Di situ ada sumber ikan, kalau kelebihan tangkap buatin pabrik. Di belakang Buleleng itu ada sumber pertanian. Buatin fasilitas bisa jual keluar. Orang dia memproduksi bagi petani Bali tidak masalah. Ngadep nih kewa. Ngadep mudah-mudahan dan sebagainya. Betul. Sulit. Anggur demikian menghasilkan banyak Terus kemana nih dibawa murah? Tengkulak bermain. Dengan tulisnya dari Tengkulak sampai Bandar itu. Untuk mengurai sejarah masa lalu, untuk menghidupkan bandar laut Pelabuhan Buleleng, solusi apa yang harus diambil pemerintah daerah menurut Pak? Ambil kebijakan, bangun Pelabuhan Buleleng itu. Selain kalau ada rumah-rumah yang memang bermasalah dan lain sebagainya, pindahkan, sisakan dana, anggaran dananya itu, bersihkan aja dulu, kelihatan lah Buleleng. Demikian kelihatan bagus pelabuhan laut ini setelah tidak ada toko-toko ini, hebat ini. Kita kembalikan bahkan barat itu ada Tibung dulu ada di toko Erlangga itu dulu adalah posisi dari sekarang itu tempat beli minyak itu. BPM itu. Di situ posisi namanya. Setelah itu di sekitarnya ada Tibum, penjaga laut itu kan itu masuk tuh. Setelah itu di sekitar jembatan itu bersih, steril, tidak begitu sempurna. Bagus jembatannya. Betul. Itu kan jembatan itu mewah. Kira-kira bisa mengembalikan belum dulu sekarang. Dalam kondisi sekarang apa bisa dikembalikan lagi? Nampaknya sudah terlambat. Terlambat ya. Bagaimana kita harus memindahkan Puro Jagat Nato itu? Itu kan sebetulnya. Bagaimana kita harus memundurkan SMA 1? Sekolah-sekolah itu semua. Itu tembus dulu dari Buleleng, dari kantor bupati sekarang ini di daerah Wantilan itu tembus di situ. Karena melihat kapal datang mendak, satu duit, pajak berapa isinya dan lain sebagainya. Dari situ dihitung oleh Belanda, karena dia berpikir orang laut. Karena kita sekarang sudah menjadi orang darat. Nenek kita sekarang memang pelaut, tapi sekarang kita menjadi orang darat. Takut dengan laut kan. Apalagi saya lahir di Tabanan, jauh sekali kan. Wah, ini menarik perbincangan hari ini, menguak Buleleng masa lalu, dan semoga ini menjadi masukan gitu ya. Nah itu kan zaman Panji Sakti kita katakan. Kalau kita lanjutkan di zaman kolonial tambah hebat lagi. Karena dia pada zaman kolonial bukan hanya pusat perdagangan Bali, dari Kuto pindah ke Bali Utara. Kan itu setelah Perang Buleleng 1846, setelah itu Perang Jago-Rago 1849. Singaraja secara penuh dikuasai oleh Belanda. Dijadikanlah pusat pelabuhan perdagangan Bali Lombok. Ingat keresiden kita Bali Lombok. Setelah kita berpindah dari kekuasaan Basuki, Buleleng itu dulu di bawah Keresidenan Basuki, maka kita menjadi ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok. Jadi Bali dan Lombok. Pusat perdagangannya, pusat pemerintahannya, pusat peradilannya ada di Buleleng. Pusat peradilan yang nama Radkerta itu, karena kita tidak berpikir sejarah dan kurang historis, kita historis berpikirnya. Sudah dianjurkan oleh Jalan Barat kantor bupati kita itu dulu Radvan Kerte dan seluruh pengadilan yang terjadi di Bali dan Lombok diadili di situ. Di Buleleng Di Buleleng di situ. Disitulah keputusan besar itu diadili. Itu di zaman kolonial. Zaman kolonial. Lebih jaya lagi ya. Sana konflik pada sejarah konflik yang terjadi antara Hindu Islam di Lombok. Karena di Lombok banyak dikuasai oleh orang-orang Hindu kan, kekuasaan Lombok. Mungkin terjadi ketidakadilan, diajukan ke pengadilan di Radvan Kerte Buleleng, jejaknya begitu kan, lalu diputuskan oleh Belanda, disalahkan pemerintah yang terlalu anggaplah chauvinistik, terlalu mengabaikan non Bali di situ, sehingga itu disalahkan. Keputusan besar itu
ada di sini. Itu ada di Buleleng di sini. Tapi kita jejaknya kita hanya masih dasarnya aja kan. Banyak yang menuntut itu dibangun. Kalau orang-orang yang belajar sejarah, terutama teman-teman yang dari Belanda, mana tuh Radvan Kertenya yang saya cari. Karena itu adalah sangat penting keputusan-keputusan Belanda yang tercatat dalam jurisprudensi Belanda di Belanda. Setelah itu yang ditanyakan gedung Kirtio kan, gedung Kirtio masih tersisa kan, nah, masih ada tuh gedung Kirtio, lihat itu, saya cekak itu. Ya. Setelah itu yang dia tanyakan juga banyak adalah kolam yang ada di depan di depan kantor bupati kita ini. Tidak ada Tugu Singa itu baru ya. Tugu Singa itu kan 1963an itu tidak ada, itu kolam Tugunaran di situ tempat itu. Naganya itu baru tua itu. Oleh karena itu kalau kita di situ Niagara Gunung dalam kaitannya daerah Liminitah dicari di Perapatan Agung, bagi orang Bali salah itu menurut saya, harusnya di timur. Di Perapatan Agung kerajaan, karena di situ yang dikasih pedagingan oleh zaman Panjisakti. Iya, begitu jayanya. Iya, begitu jayanya zaman kolonial. Zaman kolonial. Kalau sekarang di zaman kekinian ini apa yang dibanggakan Buleleng? Apa yang dibanggakan Buleleng? Banggalah kita. Syukur ada Undiksa, kalau tidak ada Undiksa, tidak bangga lagi. Oleh karena itu saya sebagai Undiksa sangat bangga. Kita bisa mengantarkan Bali Utara nasional, internasional, baik di tingkat nasional, internasional. Buleleng di bawah kepemimpinan Pak Jampol kita bangga, karena dia menerapkan salah satu di antara universitas di Indonesia berani menerapkan local genius sebagai visi ke depannya, yaitu Tri Hitekerana dengan basis harmoni itu yang kita pakai, sehingga kehidupan multikulturalisme itu terjadi sebagai penerjemahan dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi itu kebanggaan Buleleng sekarang. Oleh karena itu catatan kaki saya, jika tidak terbangun pelabuhan Buleleng itu kembali sebagai susu, tolong dong baik-baik jaga Buleleng ini susunya sekarang, yaitu Undiksa. Siapkan fasilitas-fasilitas yang bisa mahasiswa nyaman datang ke sini, aman. Kendalikan kos agar jangan terlalu mahal seperti di Gajah Mada. Dikendalikan itu harganya berapa, harus boleh dan berapa, makan-makan dikendalikan, jangan terlalu mahal dan sebagainya. Jangan hanya berpikir keuntungan sendiri, jaga keamanannya, kendalikan preman agar tidak terjadi. Sama-sama semua melindungi, orang akan datang ke sini, susu baru akan datang. Jadi satu kali wisuda itu berapa orang datang ke Singaraja? Bayangkan itu, berapa uang harus beredar di Singaraja? Ya, jadi kalau kita berbicara kembali ke topik kita, mengembalikan masa jayanya Buleleng dulu, nggak bisa dong Pak ya sekarang? Belum ada wujud yang kita lihat. Belum ada ya? Masa lalu. Karena dulu adalah kota pelabuhan. Tapi ada karena orang bilang sekarang pendidikan ini kan bukan kota pelabuhan. Kalau pelabuhannya ada tambah bagus lagi, pendidikannya tambah maju lagi. Tapi kan ada orang mengatakan masa lalu sekarang ini bangun lagi yang lebih gitu kan. Boleh, tapi dia bayi kembali. Berpikir seolah berpikir tertubruk pada tiang yang sama berkali-kali. Dia akan metomplok diadakan patuh beberapa kali karena lubang paling setiap dia baru. Padahal itu sudah ada zaman Panjisakti. Ya, zaman Panjisakti fisik laut itu bukan barang baru. Kita hanya ngekor aja seperti Panjisakti kan. Kita membanggakan Panjisakti, apa yang dibanggakan? Ya, Kota Singaraja dan lain sebagainya. Kota Singaraja aja. Kota Singaraja adalah ada karena pelabuhan Buleleng, dan itu dibangun pada zaman Panjisakti dan pada zaman Belanda. Kita sekarang menjadi kota apa? Kota pendidikan katanya. Terus apa yang bisa dibantu oleh Pemda Buleleng dan pendidikan? Yang real loh, yang lihat selain jangan kecil-kecil. Kantor di sini pengganti gedungnya diambil di sini, mana gedung yang harus diganti? Jangan uang dikasih. Kalau uang kan masih bisa mengut kepada mahasiswa, kan gedung. Nah kalau kita berbicara dalam arti bukan salahnya pemerintahan ini yang Bapak Agus, bukan. Itu kesalahan sejarah, kecelakaan sejarah untuk melihat potensi diri agar bisa maju. Kalau pendidikan lah lupakan itu, mari pendidikan bersama-sama. Berarti ini sebuah kecelakaan sejarah namanya. Kalau tidak memperhatikan sejarah, kecelakaan sejarah. Beginilah jadinya setelah kita sebut, nanti baru mikir, ini pidana. Ijala luhuri raga, semeruang lalu. Sebenarnya adalah terus manusia bisa terus mengubah dirinya setiap saat. Sejarah salah satu panduan untuk memetakan masa depan. Kita bukan ke masa lalu tidak bisa dibalik. Sejarah tidak bisa diulang. Petakanlah masa depan itu dari sejarah sebagai wawasan, sehingga kita punya wawasan yang luas, sehingga kita bisa memetakan kemana
bagaimana masa lalu, kemana seharusnya sekarang, supaya jangan slingsut di tengah jalan pada hari ini. Intinya sejarah memetakan masa depan. Ya. Makasih Pak Bagah, enak sekali berbincang hari ini sejarah. Sebenarnya masih banyak saya ingin ungkap Pak. Ya, sejarah, belajar dari sejarah mampu sudah habis-habis. Baru satu topik kan? Satu topik Pak. Sakti aja. Ya, yang lain. Saya nanti kembangkan lagi yang lain-lain. Tapi hari ini cukup Pak. Ini masukan. Mudah-mudahan podcast ini memberikan pencerahan kepada kita semua untuk melihat Buleleng bagaimana masa lalu dan sekarang bagaimana, kan gitu Pak ya. Sebelum ditutup, mungkin karena sejarah itu kan menyampaikan apa adanya, selalu ngomong kosong kan, tidak bisa sesuatu yang kembalikan lagi. Kalau ada yang tersinggung karena omongan saya ini, ada yang merasakan dirugikan, dan saya mohon maaf, belum pasti terjadi apa yang akan kita bayangkan. Karena kalau kita adalah tidak mau belajar dari sejarah, tetap seperti ini saja. Rakyat tidak akan mati, tetapi akan mencari solusi. Di Badung, tempat ekonomi ke Badung, semua orang pergi ke Denpasar kan, orang Tejokulo, daerah pertanian yang misalnya dulu adalah termakan oleh CPPD, Denpasar dia. Di sini menjadi produksi, di Denpasar dijual. Nah, gitu. Kita dapat apa? Sama dengan orang-orang Beratan dulu, karena di Beratan adalah produksi emas, perak dan sebagainya. Sekarang pergi ke Celuk. Celuk ya. Justru orang Celuk itu bahkan besar dari Beratan. Bahkan sejarahnya besar. Aduh, ngomongin kita. Ya, jadi bukan fair play kekuasaan saja ke dasar, fair play kecerdasan, fair play manusia, fair play ekonomi. Lain tidak ada pada kita, sehingga kita menjadi kanggoin udah jalan di tempat. Itu udah ada. Itu sejarah. Kesimpulannya, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah akan menjadi acuan untuk masa depan. Terima kasih Pak Bagah. Luar biasa hari ini kita berseri ya. Nanti kita lanjut lagi nanti. Untuk hari ini cukup demikian.